Kita hari ini adalah bagaimana kita berjalan, gitu ya. Kita bisa membuat itu jadi lebih baik kok. Toxic relationship juga gitu. Dia tahu ini udah nggak benar, ini salah. Tapi kalau untuk keluar itu takut. Gitu. Karena tuh otak itu terbiasa pada hal-hal yang familiar. Pengalaman masa lalu atau kita bahasa inner child juga gitu ya, berpengaruh banget terhadap kita yang hari ini. Betul. Tapi saya pengen sampaikan masa lalu itu tidak mendeskripsikan siapa kita hari ini. Hai, selamat datang di Being Well by Tumbuh Plus. Bersama saya Bayu, dan kali ini saya ditemani oleh salah satu psikolog di Tumbuh Plus. Halo Miss Bilkis, gimana nih kesibukannya? Alhamdulillah luar biasa sibuk. Akhir-akhir ini saya sibuk menangani berbagai kasus. Saya sibuk berada di ruang praktek, baik itu menangani kasus anak, remaja, dewasa maupun lansia. Dan saat ini juga saya berpraktik di Tumbuh Plus Wellbeing Center. Nah, saya juga praktik sebagai psikolog klinis di puskesmas. Dan saya ibu dari 2 orang anak. Dan tidak lupa saya sedang mengembangkan sekolah Islamik Azahira Boarding School. So, kalau ditanya, Miss kesibukannya apa? Nano. Dari Senin ke Minggu lagi, sibuk sekali gitu ya. Tapi poinnya satu, saya menemani orang bertumbuh. Sekaligus saya juga bertumbuh di situ. Oke, ya berarti memang banyak gitu ya kegiatannya Miss di belakangan ini. Betul, gitu ya. Betul. Salah satunya gitu ya teman-teman, tadi Miss Bilkis berpraktik di Tumbuh Plus Wellbeing Center gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu terkait dengan Tumbuh Plus Wellbeing Center, itu merupakan salah satu layanan dari psikologi gitu ya, yang nanti buat teman-teman bercerita gitu ya, teman-teman merasa aman gitu ya dengan psikolog-psikolog yang kami punya seperti itu teman-teman. Betul sekali. Oke, nah Miss, kali ini kita akan membahas topik yang sedang ramai nih gitu ya di media sosial gitu ya. Bahkan banyak juga gitu ya teman-teman di kantor saya juga gitu ya, itu kebetulan juga ngebahas terkait dengan toxic relationship. Apa sih toxic relationship itu menurut Miss Bilkis? Oke, baik. Sebelum kita bahas nih ke toxic relationship, kita bahas dulu relationship itu apa sih? Gitu ya Mas ya. Mungkin orang akan berpikir relationship itu hanya hubungan pasangan romantis ya, pasangan, suami istri, pacar. No, relationship itu luas. Hubungan kita dengan ibu, hubungan kita dengan ayah, hubungan kita dengan anak, hubungan kita sebagai rekan kerja, itu adalah relationship. So apa yang membedakan dengan toxic relationship? Tentu beda. Kalau kita berrelationship, kita bertumbuh, saling memberikan rasa aman, ya bersama gitu ya. Tapi toxic relationship itu singkatnya gini. Kalau kita ngomong teori, banyak teorinya ya. Mau teori manapun bisa. Tapi singkatnya yang mudah kita pahami, apa sih Miss toxic relationship? Toxic relationship itu ketika kita berada di suatu hubungan dan kita merasa semakin menurun kesehatan mentalnya. Jadi di hubungan itu kita merasa takut, merasa bingung, merasa direndahkan. Akhirnya lama-lama harga diri kita mengecil, gitu ya. Jadi toxic relationship itu poinnya itu. Akhirnya kita akan kehilangan siapa diri kita sepenuhnya. Oke. Berarti seharusnya memang hubungan itu membuat kita lebih bertumbuh gitu ya. Tetapi dengan toksiknya itu justru makin menghilangkan diri kita sendiri gitu ya, Miss. Betul. Oke. Nah, mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut gitu ya ke topiknya toxic relationship ini gitu ya, sedikit buat teman-teman gitu ya, mungkin baru pertama kali nonton podcast ini, yaitu Being Well. Ini merupakan podcast dari Tumbuh Plus Wellbeing Center yang nanti berisikan cerita-cerita gitu ya terkait dengan hubungan gitu ya, terkait dengan isu-isu masyarakat gitu, dan juga kehidupan kita semua yang akan kita bahas dengan background psikologisnya seperti itu. Oke, Miss, kita balik lagi gitu ya ke bagian toxic relationship gitu ya. Kalau saya lihat-lihat gitu ya, ya dengar-dengar cerita juga gitu. Kalau ada orang yang dia udah ngerasa di tahap toxic relationship nih gitu ya, tapi kayak dia kenapa sih nggak bisa lepas dari toxic relationship itu? Oke. Mas pernah nggak ada di hubungan toxic relationship? Kayaknya pernah sih ya, gitu ya. Kayaknya pernah. I think semua orang pernah ada di fase itu gitu, sebagian gitu ya. Oke, so kenapa? Itu kan pertanyaannya kenapa? Saya akan jawab itu bukan karena cinta. Pasti kan kita bilang, ini orang kecintaan nih, gitu kan. Akhirnya bertahan terus-menerus. No, jawaban besarnya adalah karena mereka takut. Takut kehilangan, takut tidak dicintai, takut gak ada yang bisa menerima mereka, ya. Atau mereka sudah terlalu banyak
membuang waktu bersama, meluangkan waktu, meluangkan tenaga, atau berinvestasi pada dirinya gitu kan, contoh ya seperti itu. Jadi kalau di tarik lurus, kenapa sih kok bisa gitu ya? Karena mereka takut gitu ya. Jadi toxic relationship itu jahatnya gitu, membuat orang takut untuk keluar. Kalau diibaratin nih, kita punya kapal nih mas, kita punya kapal, kapalnya bocor, kapalnya bocor, disuruh, yaudah nyemplung aja yuk ke laut. Nah, kamu bakal milih mana? Kayaknya kalau gitu bingung lama-lama ya? Kan bakal iya sih, cepat atau lambat kayaknya ya. Tapi kalau saat itu, ini kapalnya masih ada tapi udah bocor, tapi kan kamu ragu, aduh masih pengen di kapal ini, gitu ya. Nah artinya gitu, toxic relationship juga gitu, dia tahu ini udah nggak benar, ini salah, tapi kalau untuk keluar itu takut. Gitu. Karena tuh otak itu terbiasa pada hal-hal yang familiar. Gitu. Oke, Miss, aku jadi mau nanya lagi nih, Miss sih. Ada nggak sih faktor-faktor lain gitu ya yang mempengaruhi toxic relationship gitu ya, atau mungkin pengalaman masa lalu dan sebagainya gitu? Oke, banyak sekali faktor. Nah, yang pengen saya sampaikan juga, pengalaman masa lalu juga menjadi faktor, gitu ya. Bagaimana peran pola asuh, gitu ya. Bagaimana karakter, kepribadian dan sebagainya itu jadi pengaruh kita berada di toxic relationship. Walaupun memang tidak tunggal ya, gitu ya. Jadi kalau ditanya Miss banyak faktor, yes, gitu ya. Contoh, maaf saya harus sampaikan, anak yang terbiasa dulu hidup dalam tekanan, misalnya punya orang tua yang kritik gitu kan, otoriter, banyak ngatur gitu ya. So, Miss emang benar dia akan dewasa juga akan hidup seperti itu. Yes, karena kenapa? Kurang lebih gini, otak kita secara otomatis mencari yang nyaman, gitu ya. Nah, itu terasa familiar, jadi nyaman-nyaman aja. Padahal dia tahu salah nggak? Salah, tapi salah. Karena ngerasanya nyaman dan terbiasa. Makanya saya bilang terbiasa itu belum tentu benar. Gitu ya. Oke. Berarti memang dari pengalaman masa lalu itu juga akhirnya menimbulkan tadi toxic relationship-nya gitu ya, Miss. Oke. Nah, kalau dari toxic relationship kan tadi dari pengalaman masa lalu gitu ya. Nah, ada nggak sih hubungan antara attachment style kita gitu ya waktu masa kecil kita dulu gitu ya dengan adanya toxic relationship ini, Miss? Oke. Itu kalau saya bilang ada atau tidak, kalau faktor tunggal tidak, tapi memang itu sebagai prediktor gitu loh. Nah, attachment style itu kan ada beberapa, dibagi beberapa gitu. Misalnya anxious attachment gitu ya, kecemasan attachment. Jadi kecemasan itu gini, dia pengen lekat tapi dia cemas terus. Cemas tuh takut ditinggal, takut dilukai, tapi dia nggak bisa pergi nih gitu kan. Atau avoidant attachment. Ya, jadi ketika hubungan itu terasa lekat, terasa dekat, terasa tidak amat, dia mundur. Nah, itu orang avoidant attachment. But kita nggak bisa mendiagnosa sedemikian rupa tiba-tiba nih orang avoidant nih gitu kan. Atau Mas ngelihat nih orang kok pendiam gitu ya, terus di WA nggak mau balas, avoidant gitu kan. Itu nggak bisa gitu juga ya. Artinya itu bukan penyebab tunggal atau bukan alasan tunggal, cuman salah satunya seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau dari dua perbandingan tadi gitu ya, Miss ya, itu sebenarnya kayak ada yang misal avoidant ini nanti bakal potensial lebih ke toxic relationship-nya, atau mungkin di bagian yang anxious, atau seperti apa, Miss? Contoh anxious ya, gitu ya. Orang yang cemas gitu ya, dia pengen deket, pengen lekat ya, pengen ada seseorang yang nemenin. Tapi ternyata orang itu toxic, so akan sulit untuk pergi. Gitu. Tadi karena saya bilang di awal, otak kita itu terbiasa dengan yang nyaman, yang familiar. Jadi menurut kita ya udah sih, memang dari dulu juga aku ngerasain gitu kok, gitu kan. Nah, jadi akan sulit banget keluar. Dan itu sering terjadi sih. Saya izin di ruang praktik itu banyak saya temukan seperti itu. Anxious attachment itu sering terjadi. Jadi orang ini suka banget, sayang banget, tapi ketakutannya juga besar. Ya. Akhirnya kelekatannya juga tinggi. Gitu. Itu jadi sumbangsasi kita berrelationship. Gitu loh. Oke, berarti karena memang dari pengalaman itu akhirnya akhirnya memunculkan diri kita saat itunya juga gitu ya, Miss ya. Betul. Nah, Miss, ngomong-ngomong terkait dengan toxic relationship juga nih, aku juga sering dengar ada hubungannya nih sama trauma bonding gitu ya. Sebenarnya itu gimana sih, Miss? Emang ada hubungannya atau memang gimana gitu, Miss? Kita harus pelajari dulu apa sih trauma bonding gitu ya. Trauma bonding itu singkatnya gini, dia punya aturan yang ketat gitu kan, tapi dia memberikan kasih sayang juga gitu. Contoh, hari ini disayang
ya. Besoknya dilukai, Oke. lusa dipukul, minggu depan diajak jalan-jalan, gitu aja terus, ya. Jadi alam bawah sadar kita otomatis ngomong gini, sebenarnya dia baik kok. Yes, itu kan sering banget denger ya orang-orang yang ada di hubungan toxic relationship. Sebenarnya dia baik. Nah, itu sebenarnya dia ada di trauma bonding. Oh, oke. Gitu ya. Berarti kayak kalau anak zaman sekarang mungkin gampangnya kayak tarik ulur juga gitu ya, tarik Miss, ya? ulur. Cuman ini jahat ya. Jadi jangan gitu ya, teman-teman. Jangan gitu. Oke, nah, oke Miss. Jadi kalau trauma bonding ini nanti kayak pengaruhnya sebenarnya gimana sih Miss, hubungan antara trauma bondingnya itu sama toxic relationship? Oke, balik lagi. Jadi dia ngerasa bahwa ini lumrah, ini gak apa-apa. Toh nanti dia baik. Oh, gitu loh. Itu masalahnya. Jadi gini loh, orang-orang yang berada di hubungan toxic relationship itu merasa dia akan tetap ada di situ. Kenapa? Ya dia memang gitu sih, tapi nanti juga berubah kok. Itu masalahnya gitu. Jadi otaknya hanya mengingat hal-hal yang baiknya. Oke. Jadi sebenarnya itu jadi ada pengaruhnya karena dia berbuat baiknya gitu ya. Yes. Nah, tapi gimana sih Miss, akhirnya kenapa ya mungkin seseorang gitu secara psikologisnya itu gimana sih, kenapa dia udah ngelakuin hal-hal jahatnya tadi gitu ya, tapi dia tetap yang dia ingat itu baiknya doang gitu Miss? Ya tadi Mas saya bilang otak kita itu selalu mengingat hal-hal yang membuat dia nyaman. Tadi udah sering kan. Dari kecil tuh gini, dia udah dipertontonkan nih. Oh, pola asuh tuh misalnya ya otoriter, terus mengatur ya, membatasi. Tapi kita juga dikasih, kamu mau mainan apa nih, ayo udah mama beliin ya gitu, papa beliin ya. So dia ngerasa itu adalah normal karena dari dulu saya juga digituin kok gitu ya. Jadi otaknya ngerasa itu lumrah, normal, nggak apa-apa gitu. Itu masalahnya, itu cara kita berpikirnya jadinya itu menyerang itu. Oke. Nah ini kan tadi kita udah ngebahas ya Miss ya, banyak faktor-faktor gitu ya yang dia mempengaruhi ke toxic relationship itu gitu. Tapi aku juga sebenarnya penasaran gitu, taraf dari toxic relationship itu seperti apa sih Miss gitu? Apakah memang ini sebenarnya udah masuk ke toxic gitu, atau mungkin ini sebenarnya belum masuk ke toxic juga gitu? Oke. Hati-hati juga ya Hirobun gitu ya. Kadang kita dikit-dikit toxic ya. Misalnya pacar nggak balas WA, toxic. Suami lupa ngasih kado, toxic gitu. Rekan kerja ngeselin, toxic. Toxic gitu, ya, toxic ya, gitu. Atasan toxic ya kan, sering denger ya. Gitu kan. Jadi hati-hati, jangan suka melabeling orang, apalagi dengan diagnosa psikologis gitu ya. So, Miss, apa pembedanya? Contoh, kita ngomong toxic itu kan sesuatu masalah ya. Ada sesuatu. Nah, konflik aja, kita ngomongin konflik. Apa bedanya konflik gitu kan? Kalau konflik itu ketika kita bertengkar ya, beradu argumen, tapi kita punya punya diskusi, punya solusi, punya tanggung jawab, dan akhirnya kita bertumbuh gitu ya. Tapi kalau toksik enggak, di toksik itu ada intimidasi ya, terus mengancam, memanipulasi gitu ya, akhirnya membuat diri kita mengecil gitu ya. Kalau misalnya kita berada di sebuah hubungan dan kita merasa kecil, berarti yang salah bukan diri kita, tapi tempat kita berada. Gitu ya. I see. Berarti emang kecocokan kita dengan tempat atau lingkungan sekitar kita juga gitu ya Miss. Oke. Tadi kan udah faktornya gitu ya Miss. Terus tadi juga ngebahas terkait dengan derajat atau mungkin indikator dari toksik itu sendiri gitu ya. Nah, jadi banyak juga gitu ya teman-teman ngerasa kesulitan juga gitu ya untuk dia bisa keluar dari lingkungan yang toksik itu gitu ya. Bisa dengan ya tadi ya, hubungan yang toksik, lingkungan yang toksik juga. Itu sebenarnya gimana sih Miss caranya dari kita? Oke, saya harus bahas dulu ini. Yang bikin kita sulit banget keluar dari toxic relationship itu siapa? Kadang diri kita juga. Iya. Ya, akhirnya di diri kita tuh masih ada apa? Masih ada ketakutan atau masih ada harapan. Yes, harapan boleh nggak sih Miss? Boleh-boleh aja. Asal jangan harapan ke Gunung Kawi ya. Nah, jadi harapan tuh boleh nggak sih? Boleh banget. Tapi harapan itu harus disertai bukti dan realita gitu ya. Nah, ini yang sering terjadi. Contoh, mereka yang saya sulitkan gitu ya di ruang praktik bukan orang yang nggak tahu loh bahwa hubungannya toksik, tapi orang yang udah tahu toksik tapi masih dipertahankan. Yes, itu yang sulit banget. Menurut saya sulit karena apa? Denial gitu kan. Jadi mereka enggak, nanti juga berubah, besok juga berubah gitu ya. Dia baik kok sebenarnya, dulu dia baik. Nah, maaf ya, otak kita itu
cenderung hanya mengingat hal-hal baik, baik. nyaman. Makanya kalau move on nih teman-teman semua, yang diingat yang baik-baik aja. Padahal kalau inget yang buruk-buruknya mah udah langsung move on. Bener sih. Betul. Gitu ya, dan itu otomatis sih sebenarnya, dan itu normal maksud saya. Nah, Miss, itu hambatan terbesarnya. Selanjutnya banyak gak hambatan lain? Ada hambatan misalnya relasi dengan keluarga. Contoh yang sering itu di hubungan pernikahan. Stigma. Ya, di masyarakat kita itu perceraian tuh tabu banget. Bener itu. Ntar kalau jadi jendes gimana, gitu kan? Padahal jahe lah, janda herang gitu kan. Aduh, sorry ya. So, maksud saya adalah gini, kita menganggap penilaian orang lain itu penting banget akhirnya. So itu yang bikin kita sulit keluar dari toxic relationship. Udah nih, nggak apa-apa, namanya juga laki-laki. Ya sering nggak kayak gitu. Itu sering banget sih saya dengar di ruang praktik. Udah nggak apa-apa, sayang udah bertahun-tahun nikah masa cerai. Itu benar. Udah kasihan anak kamu, padahal ibunya tahu dia dipukulin. Udah bapak kamu kayak dulu gitu. Ya, itu sering banget saya temui gitu. So itu hambatan selanjutnya, stigma. Bagaimana cara orang melihat, dan kita terlalu memikirkan apa kata orang lain akhirnya. Padahal saya pengen ingatkan buat teman-teman semua yang menjalani kehidupan ini, siapa sih? Kita atau keluarga kita, gitu kan? Sakit buruknya, sedih hancurnya hanya kita yang merasakan. So jadi hati-hati gitu ya. Nah next apa Miss? Rekan, teman, sahabat. Udahlah kamu sabar aja dulu gitu kan. Jadi kayak setan kanan setan kiri. Udah gak apa-apa, sabar aja dulu. Nanti juga berubah, nanti aku bantu ngomong ya. Itu sering banget Mas. Jadi artinya gini, kita yang ngejalanin kita harus punya sikap. Makanya kan saya bilang, ini pilihan hidup kita. Kita mau seperti apa, kita mau bagaimana, itu adalah hak kita. Gitu ya. Miss, apakah itu jadi prediktor? Ya jelas. Maaf ya, di ruang praktik itu banyak sekali mereka udah sadar ini toksik banget Miss, gitu. Ini toksik banget, tapi mereka nggak mau keluar. Contoh, misalnya hambatan apalagi, saya jawab finansial. Contoh finansial ya. Nah, finansial kenapa sih Miss jadi hambatan? Ini di ruang praktik saya misalnya orang yang sudah menikah. Kayak pernikahan. Kalau dia sudah punya anak, anaknya 3 lagi. Nah itu benar. Gak bekerja, gak punya rumah sendiri, gak punya harta apapun. Yang paling penting gak punya support system. Broken home, gak punya ibu, gak punya ayah, atau gak punya keluarga. So saya boleh gak share sedikit? Ada satu case pasienku, Tit gitu ya namanya. Kayak gak ada namanya gitu kan. So jadi gini, dia usia 30 tahun up gitu kan. Dia menikah, dia sudah punya anak 3. Dan ternyata pernikahan itu awalnya baik-baik saja gitu ya. And then dia mengetahui bahwa suaminya selingkuh dengan tetangga depan rumahnya. Dengan tetangganya. So sebelum dia tahu suaminya selingkuh, suaminya baik. Suaminya baik banget, masih memenuhi segala keperluan dia. Baik, nggak ada kekerasan apapun, baik verbal, psikologis ataupun secara fisik gitu ya. Tapi ketika istrinya nyerang, oh kamu selingkuh ya, ternyata wah berubah. Semua dibatasi. Jadi suaminya berubah jadi toksik banget. Finansialnya dibatasi. Ya, pengeluaran belanja dibatasi. Kemudian jadi kekerasan secara psikologis gitu ya, dihina, dicemooh dan sebagainya. So dia datang ke saya, Miss saya harus apa gitu kan. Saya sebagai psikolog tentu akan memberikan option yang seaman mungkin gitu ya. Saya nggak pernah dalam berpraktik mendorong klien untuk melakukan tindakan impulsif. Mungkin kalau ke temen ya udah cerai aja sih, susah banget. Gitu ya. Nah, masalahnya itu tidak sesimpel yang terlihat ya. Kalau di luar pintu rumahnya bagus-bagus aja, bener nggak? Di dalam nggak tahu. Ternyata lagi hancur lebur gitu loh. So, saya akan buat exit plan. Nah, saya akan ngomong, skala prioritas kamu apa sekarang? Ternyata dia jujur, oh saya punya utang. Punya utang di bank, ini rumahnya dibuat atas nama dia dengan utang ke bank. Jadi kalau cerai siapa yang tanggung jawab? Yang tadi namanya yang dituliskan. Betul. So akan sulit nggak? Sulit banget. Saya tanya selanjutnya, apakah suaminya melakukan kekerasan fisik? No. Gitu. Sebenarnya lebih ke psikologis gitu. Verbal, kata-kata lah. Pertanyaan saya selanjutnya, kita buat exit plan. Kamu mau gak berdaya misalnya jualan atau bisnis gitu kan. Jadi kita buat dia stabil dulu secara ekonomi gitu ya. Oh dia nggak punya support system keluarga, tapi kamu punya nggak sepupu atau bibi saudara punya, ya bangun hubungan lagi. Gitu ya. Siapkan dokumen-dokumen penting. Ya.
artinya gini, kita jangan nyuruh orang keluar tapi nggak punya tempat yang aman gitu. Jadi saya selalu buat, ayo kita buat exit plan. Jangan memutuskan saat keadaan sedang panas gitu. Kita dinginkan dulu. Berarti semacam ini ya Miss, kayak kita siapin puzzle-puzzlenya untuk nanti puzzle ini bisa jalan sendiri. Dan jadi dia harus punya pijakan, Mas. Kalau mau keluar kita harus punya pijakan, dan pijakan itu nggak boleh retak, harus kokoh. Supaya ketika keluar nih, ya udah cerai aja, keluar lah, hancur dia. Ya, ekonomi nggak punya, anak diambil suami, rumah nggak punya, utang banyak. Ya, kayak nyuruh orang loncat dari jurang gitu. Benar. Ya, artinya hati-hati. Gitu ya. Jadi itu juga sebagai prediktor. I see. Jadi menarik juga kan dari cerita Miss Bilkis gitu ya. Bahwasanya kan kalau dia udah punya anak juga nih gitu. Nah, sering saya dengar juga gitu ya, kalau anak kalau orang tuanya udah cerai gitu ya, itu tuh pasti akan berpengaruh ke psikologisnya dia, ke tumbuh kembangnya dia. Nah itu sebenarnya gimana sih Miss, antara apa yang harus kita siapkan gitu ya, atau mungkin apa yang perlu kita siapkan gitu untuk hal itu? Kalau selalu berpengaruh tidak, tapi memang sometimes memang muncul seperti itu. Gara-gara misalnya tadi keluarganya yang tidak utuh dan sebagainya. Karena sebenarnya gini, kalau kita tarik ulur ke belakang gitu ya, pengalaman masa lalu atau kita bahasa inner child juga gitu ya, berpengaruh banget terhadap kita yang hari ini. Betul. Tapi saya pengen sampaikan, masa lalu itu tidak mendeskripsikan siapa kita hari ini. Kita hari ini adalah bagaimana kita berjalan. Ya, kita bisa membuat itu jadi lebih baik kok, bisa. Nah, apakah tentu jadi pengaruh? Yes, gitu ya. Tadi yang saya bahas, banyak banget pasien saya, apalagi yang ada di toxic relationship itu broken home. Broken home atau broken home mungkin maaf ya, pemikiran orang-orang broken home itu orang tua yang bercerai. Enggak. Kalau sekarang tuh broken home banyak nggak Mas? Banyak. Orang bapaknya ada, tapi perannya nggak ada. Perannya nggak ada, banyak ya. Benar. Jadi dia nggak punya figur, dia nggak punya figur untuk diidolakan, dia nggak punya figur untuk memberikan rasa aman. Ya, kadang ketika dewasa kita mencari figur-figur itu, benar. terjebaklah di toxic relationship, yang mana kita nggak tahu ini betul atau tidak kan akhirnya. Nah, makanya kalau ditanya bisa nggak bisa, tapi bukan prediktor utama. I see. Oke, Miss, ini aku juga jadi penasaran gitu ya, Kak, tadi ngebahas tentang prediktor gitu ya. Sebenarnya kita bisa nggak sih melakukan langkah preventif gitu ya untuk toxic relationship ini gitu. Mungkin dari 2 POV dulu gitu ya Miss ya. Bisa jadi mungkin dari diri sendiri biar nggak toxic gitu ya, atau mungkin dari orang lain biar menghindari orang yang toxic gitu. Oke, sip. Saya jawab dulu dari menghindari dulu ya. Gitu boleh. Kan. Kenapa menghindari itu penting? Nah, saya selalu bilang sama klien-klien saya, kita harus bangun boundaries, batasan. Kayak bangun batasan itu. Batasan itu bukan kayak pagar kita nggak boleh keluar atau dia nggak boleh masuk, bukan. Tapi batasan itu kita tahu mana yang boleh dilewati, mana yang enggak, kan gitu ya maksudnya. So gimana caranya Miss? Ketika hal itu menjadi buruk, menjadi tidak nyaman, ya kita mundur. Jangan diteruskan. Kan kita udah tahu dong itu kalau diteruskan makin buruk. Benar. Jadi bangun boundaries. Boundaries itu bukan memutus silaturahmi kok. Boundaries itu memberikan kita keamanan. Gitu. Jadi bukan buat orang lain, buat kita. So bagaimana Miss biar diri kita nggak jadi toxic, gitu kan? Contoh, maaf ya, kalau orang NPD kan susah ya. Tapi kalau misalnya kita menyadari, contoh maaf ya, terlalu mengatur. Ini kita jangan ngomongin rekan kerja, pasangan aja. Kita sebagai pasangan, kamu di mana? Kok nggak WA? Sherlock. Gitu kan? Dipantau terus 24 jam. Pokoknya share live. Live Sherlock gitu kan. Itu kan udah toxic gak Miss? Ya sebenarnya kalau alasannya takut kamu kenapa-napa, sebenarnya masih oke lah. Tapi kalau nanti kamu ketemu laki-laki lain dong. Nah itu ya. Artinya kalau Mas misalnya ada di hubungan gitu, ini contoh ya. Mas ngerasa bahwa aduh kok lama-lama dia ngerasa tertekan ya karena aku WA-in terus, aku teleponin terus. Nah hati-hati ya, itu udah menjurus ke arah toksik. Itu hati-hati. Memang bukan toksik tapi gejala. Gejala. Udah pertanda ya. Atau maaf, secara psikologis ini buat dua arah lah, maksudnya untuk korban, untuk pelaku. Kalau misalnya kamu nih udah aku bela-belain tapi malah gini, nanti kalau aku tinggal kamu nggak bisa jadi apa-apa. Nah itu kan sakit sih. Nah, itu kan ciri-ciri toksik dong. Kita apa? Coba mengancam. Bener.
Oh iya, dan masuk berusaha mindset. memanipulasi keadaan. Akhirnya apa? Yaudah deh aku sama dia aja. Soalnya kalau aku pergi nanti nggak jadi apa-apa. Contoh gitu ya. Benar. Itu Jadi salah dia satu. terperangkap lah ya istilahnya di Yes, lingkungan itu. betul. Oke. Nah, aku juga jadi kebayang gitu ya, Miss ya. Apa sih gitu ya di dalam hubungan gitu ya. Kan sering dengar juga gitu ya. Kalau hubungan itu sebenarnya saling melengkapi gitu ya. Kalau misal dia ada buruknya, ya coba dilanjutin dulu gitu. Mungkin kita bisa melengkapi itu gitu. Nah, itu tuh gimana tuh, Miss? Saya selalu ngomong baru banget dapat klien juga begitu. Jodoh itu kadang cerminan. Tapi cermin itu sifatnya apa sih? Ini ngaca, ngelihat muka kita, atau dua arah, kita ngelihat dia dari sudut pandang yang lain kan. Itu ada yang melengkapi, atau ada yang saling melengkapi, atau yang dilengkapi, atau yang jadi cobaan hidup. Ya, jadi artinya gimana ya, Miss maksudnya gimana sih gitu. Nah, kalau cobain aja dulu Miss gitu kan. Nah, saya selalu ngomong sama klien-klien saya, apalagi kan sekarang nih di Tumbuh Wellbeing Center kan dewasa menengah. Jadi mereka struggle-nya apa? Mencari jodoh. Nah, terus kalau enggak jatuh ke lubang yang sama. Nah, Miss harus gimana? Saya selalu bilang, biar minimum kalian apa sih ketika mencari jodoh? Kamu coba Mas, biar minimumnya apa? Biar minimum ya, dia mungkin bisa meregulasi emosinya. Oke, stabil ya secara emosional. Oke, next 3 deh, sebut 3. Aduh, apalagi ya? Mungkin dia bisa ramah gitu ya dengan mungkin orang-orang sekitarnya. Oke, humble, bener. Yang ketiga mungkin dia cerdas ya, gitu ya. Biasanya kayak cerdas mungkin secara pekerjaannya gitu ya, atau lebih ke biasanya kagum aja sama orang-orang yang ya smart gitu. Oke, nah itu kan bare minimum itu sebagai minim banget gitu, dasar banget. Oke. Ini nggak ngomongin Max ya, kalau Max pasti kamu yang cantik, yang mulus, yang tinggi gitu contoh ya. Saya juga yang ganteng, yang kaya gitu kan contoh. Nah, artinya itu udah bare minimum banget. Kalau 3 bare minimum itu aja nggak kepenuhi, udah salah langkah. Kenapa? Misal maaf, ya kata bapakku udah jalanin aja dulu, ya kan banyak gitu ya. Dijalanin aja dulu siapa tahu baik gitu kan. Tapi kan yang punya standar itu siapa? Kita. Nanti ketika Mas menjalani kehidupan itu, yang akan merasakan baik buruknya siapa? Diri sendiri. Bukan orang lain. So, saya selalu bilang sama klien-klienku, kalian harus punya standar dasar dalam memilih sebuah pasangan, seorang pasangan, So, kalau kalian sudah punya dasar itu dan melengkapi dasarnya itu, artinya kalian siap. Tapi kalau dasarnya aja nggak masuk, ya udah. Nyesel gitu loh maksud saya. Oke, berarti memang untuk bare minimumnya tadi gitu ya, itu perlu kita penuhi dulu, baru nanti bisa kita melangkah ke lebih lanjutnya gitu ya, Miss ya. Betul. Gitu. Nah, kalau ngomong-ngomong bare minimum juga gitu ya, di TikTok tuh sering banget muncul gitu ya, Miss ya. Bare minimum gitu ya. Sebenarnya itu memang kan standar orang harusnya beda-beda gitu ya. Nah, itu gimana tuh Miss kalau misal kita terperangkap dengan bare minimum yang ada di media sosial gitu. Oke, jangan buat standar media sosial jadi standar kita, itu dulu. Oke, makanya saya selalu bilang jangan comparing satu orang dengan yang lainnya. Kalian bandingin diri kalian dengan diri kalian yang kemarin dong. Jangan sama orang lain. Benar, gitu ya. benar. So, makanya saya selalu ngomong bare minimum. Kenapa sih Miss harus punya bare minimum? Kan tadi gitu. Ya, dasar itu kan jadi patokan gitu ya. Di Instagram misalnya contoh ya, lu punya suami orang Arab enak kali ya. Maksudnya kaya gitu, kaya gitu kan. Wah, dia suaminya kaya, ganteng, mancung gitu kan ya. Tapi kan belum tentu kehidupannya juga nyaman. Benar. Yes. Ada yang maaf ya, contoh dalam pekerjaan aja Mas. Ini contoh ya. Saya seru banget nih ketemu banyak klien. Ini contoh aja ya. Klien-klien saya tuh menurut saya seru-seru. Jadi ada yang saya selalu tanya, Mbak, kamu itu kalau bekerja pengennya nyarinya apa gitu kan? Ada yang pengen bermakna. Pokoknya nggak peduli gajinya, yang penting bermakna gue gitu kan. Nah ada yang pengen gajinya. Tapi kan salah nggak? Nggak salah juga. Nggak salah, gitu kan. So, misal kalau saya ditanya, Mas mau cari pasangan yang seperti apa? Yang penting Mas solehah gitu, contoh solehah gitu kan. Tapi kan buat satu orang lain beda. Ya artinya tadi jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Oke, Miss Bilqis. Tadi ngomong terkait dengan toxic relationship ya.
sebenarnya toxic relationship ini bisa sembuh nggak sih, Miss? Of course bisa. Kenapa coba? Karena otak kita ini seperti neuroplastik. Jadi dia itu bisa beradaptasi lagi. Artinya kalau misalnya lingkungannya bagus ya, terus kemudian kita ketemu sama orang-orang yang baik, pasangan yang baik, yang memberikan dampak yang baik untuk bertumbuh, tentu bisa sembuh. Dan yang pengen saya sampaikan, setiap trauma, setiap rasa sakit tolong diproses. Ya, sakitnya, kecewanya, marahnya. Oke, hati-hati karena ketika contoh ya, maaf kita putus dari orang lain. Kita putus, kemudian gua harus move on. Itu terus yang kita ucapkan. Nah, tapi dia lupa bahwa ada luka yang harus diproses. Makanya saya selalu menyampaikan kepada klien saya di ruang praktik, terima sakitnya. Berdukalah selama mungkin gak apa-apa. Ya, tapi setelah kamu melewati rasa sakit itu, kamu akan menjadi versimu yang lebih baik. Oke. Berarti memang kita perlu validasi dulu ya, perlu kita resapi juga emosi-emosi itu, jangan denial dengan emosi yang kita rasakan. Betul sekali. Oke, nah biasanya berapa lama itu, Miss, bisa sembuhnya itu? Oke, saya tidak bisa menyampaikan ada jawaban pasti. Oh, seminggu selesai, sebulan selesai, 2 bulan selesai. No, karena setiap orang punya prosesnya masing-masing. Tapi yang paling penting, kesembuhan itu akan datang ketika kita sadar. Kita sadar, oke, bahwa ini adalah hal yang harus kita rasakan, proses yang harus kita jalani. Selama kita nggak sadar, nggak akan sampai tuh ke tahap kesembuhan itu. Oke, mungkin kita akan sedikit bergeser juga gitu ya, Miss ya. Mungkin aku akan bacakan gitu ya beberapa temuan di threads gitu yang mungkin nanti kita bisa bahas gitu ya, Miss ya. Gitu, menurut sudut pandang dari Miss Bilqis itu seperti apa gitu. Oke. Mungkin ke thread yang pertama gitu, Miss ya. Nah, kalau cowok pernah selingkuh berkali-kali, banyak bohong, gak mau ngalah, omongannya gak boleh dibantah gitu. Terus dia nggak mau salah dan merasa bener terus. Nah, kalau HP-nya dipegang dia takut. Nah, terus itu worth it gak sih buat dijalanin ke hubungan yang lebih serius? Di luar itu tapi jiwa dia provider banget. Oke, saya suka nih kalimat terakhirnya, provider banget. Siapa yang tidak suka provider banget gitu ya? Suka banget gitu kan. Nah, saya ibaratin ya Mas, Mas mau beli rumah. Oke. Rumah kan ada lantai ya, ada dinding, ada cat ya, ada pondasi. Ya, dindingnya bagus banget ya. Terus kemudian atapnya bagus banget, atap terbaru ya. Tapi lantainya retak-retak. Mau nggak? Jadi nggak belinya? Nggak jadi juga sih. Nggak jadi juga sih. Nah, maksud saya gini, jangan mengunggulkan satu hal dan menghilangkan hal-hal yang lainnya. Oke. Contoh, ya butuh, jiwa-jiwa provider itu butuh kok kita. Siapa sih nggak butuh gitu. Tapi kesehatan mental kita juga penting nggak? Ya, penting banget. Penting. So, worth it atau tidak? Enggak sih. Enggak sih. Iya. Kalau kita bilang worth it, berarti dia emang senang berada di toxic relationship. Oh, oke. Oke ya. Jadi hati-hati ya yang baca thread itu, kalau worth it gitu kan. Wah, berarti memang dia seneng nih ada di toxic relationship. Oke, memang ada nih toxic relationship itu yang seneng gitu loh. Adrenalinnya dapet ya. Itu ada yang begitu memang. So, jadi kalau ditanya worth it atau enggak, secara psikologis enggak. Makanya tadi saya bilang bahwa tadi kayak contoh rumah itu kan walaupun rumahnya bagus, dindingnya bagus, atapnya bagus, tapi rantainya retak-retak. Iya. Ya. Tapi kan kita jadi wah kok jadi nggak serk gitu kan. Nah, itu maksud saya. Oke. Penting adalah kesehatan mental itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Banyak kok orang kaya juga nggak sehat mentalnya. Itu contoh. Iya. Tapi kalau dikasih duit 1 triliun sih mau. Nah, itu Miss, berarti kalau walaupun gitu ya secara kebutuhan finansialnya terpenuhi gitu ya, itu nyatanya memang kalau secara mental kita juga nggak baik, itu juga ngapain dipertahankan gitu ya. Yes, gitu loh. Oke. Kita bergeser gitu ya ke thread yang berikutnya. Ini kalau hubungan sosial gitu ya, tentang hubungan sosial nih Miss gitu. Kalau hubungan sosial lo udah toksik, pilihannya cuma 2. Pertama, lo bertahan tapi mental lo makin rusak dan lo enggak grow up gitu ya. Dan yang kedua, lo buang orangnya, mulai tata lagi hidup lo, perbaiki manajemen emosi dan mental, lalu grow dengan usaha sendiri. Gitu. Oke. Semua pasti yang baca thread itu seneng dong. Tegas loh. Pernyataan yang tegas sekali menurut saya ya. Tapi ada yang kita lupa. Coba kalau hal itu terjadi di ibu kita.
emang kamu udah cerai aja sama bapak gitu. Atau itu terjadi di anak sebatang kara baru punya pekerjaan, atasannya toksik. Ya udah lu keluar aja, nanti lu kerja sendiri. Benar. Kan kalau ngomong mah simpel Gampang ya. kalau ngomongnya, bener. Kalau ngomong gampang ya, tapi kan kenyataannya nggak sesimpel itu. Makanya saya sebagai psikolog kita tidak pernah membuat dorongan impulsif untuk klien-klien kita. So itu juga begitu. Kita nggak sesimpel itu. Makanya kita selalu buat exit plan. Oke. Misalnya tadi di hubungan, kamu deh kalau misalnya ada di posisi ibu kita aja yang berada di toxic relationship. Ya, ibu kita nggak kerja, kita anaknya nih, terus bapak kita toksik, udah bu ayo keluar aja bu, tapi nggak punya rumah, itu kan nggak mungkin, udah bu, nanti ibu nggak berkembang, kita ngomong gitu ya. Betul. Tapi ibu kan mikirnya lain, aduh nanti kalau kita keluar nggak punya rumah, aduh kalau kita keluar kamu nanti gimana, yes, betul. gitu ya. Jadi nggak sesimpel itu maksud saya. So saya selalu bilang di ruang praktik itu, masalahnya apa, bagaimana, kalau misalnya masalahnya nggak kompleks. Seperti apa Miss contoh? Kalau masih bisa dibicarakan kita perbaiki. Misalnya masalahnya di komunikasi gitu ya, kita perbaiki. Tapi kalau masalahnya sudah kekerasan ya tentu tidak gitu. Jadi kita lihat konteks masalahnya. Jadi nggak seenaknya run gitu kan, kabur aja lu keluar gitu, nggak seenaknya seperti itu. Oke. Kalau berarti kalau di dalam keluarga itu tetap kita juga harus upayakan dulu gitu ya, bagaimana solusi terbaik. Saya kan juga sekarang menangani kasus menikah ya, masalah pernikahan di Tumbuh Wellbeing Center. Promosi mulu. Promosi, nggak apa-apa. Okay. Jangan lupa datang gitu ya kalau ada teman-teman ngerasa mungkin sebelum nikah juga gitu ya, mau konsultasi dulu, atau mungkin ketika sudah dalam pernikahan tapi teman-teman mau konsultasi dengan profesional, boleh juga datang ke Tumbuh Plus Wellbeing Center. Cakep. So, saya lanjut ya. Lupa tuh gimana. So jadi di ruang praktik kan gitu ya, masalahnya kan kompleks, apalagi segi pernikahan gitu ya. Saya selalu cari dulu ketika menikah apa sih yang mau kamu cari gitu kan. Kamu maunya gimana sih pernikahan ini? Tetap saya tanya, bare minimum pernikahan kamu pengennya apa? Kalau ngomongin bare minimum pasangan udah nikah. Benar. Udah kelewat, terus mereka nyesel gitu. Udah jadi ya. Udah jadi gitu ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan, upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan kan gitu. Betul. Tapi bukan berarti kita mentolerans hal-hal buruk gitu loh maksud saya. Nah saya harus sampaikan apa hal-hal yang mau kita kompromikan, apa yang bisa kita sepakati nih gitu ya. So jadi misalnya contoh, saya di ruang praktik banyak sekali menangani kasus-kasus pernikahan ya. Jadi pasti kita cari kesepakatan bersama. Oke. Apa yang mau kita perbaiki, apa yang paling penting kita perbaiki pertama. Contoh nih, setelah usut masalahnya ternyata cuman komunikasi gitu ya. Akhirnya yang harus diperbaiki apa? Komunikasinya. Jadi kalau ngomong panjang kali lebar kali tinggi, iya suami saya ini nggak peduli, suami saya itu orangnya nggak pernah nanya kenapa. Nah istrinya terus suaminya ngomong lagi, ya istri saya bawel banget gitu ya. Baru pulang kerja udah dimarahin gitu kan. Banyak nuntut bla bla bla. Poinnya apa? Komunikasi. So saya akan kasih PR untuk tadi ya pasangan tersebut untuk membuat journaling. Journaling di rumah. Itu contoh ya caranya ya. Misalnya apa yang disukai, apa yang nggak disukai. Gitu ya. Apa yang bisa ditolerance, apa yang tidak bisa ditolerance. Kita temuin brok gitu. Oke, baca. Gitu kan contoh ya, ini contoh. Aku maunya kamu begini, aku maunya begini. Oke, cari sepakatannya. Bapak mau nggak begitu? Boleh sih. Sebenarnya kan masalahnya apa? Komunikasi tadi. Iya, masalahnya cuma komunikasi. Nah, mereka itu butuh mediator yang adil gitu loh, yang di tengah-tengah. Kalau ngomong sama mertuanya suami, berarti kan ngebela, ya udah sih, Neng. Iya, benar. Gak apa-apa, anak ibu mah gitu. Kan kasihan gitu loh maksudku. Kita kan nyari pertolongan, tapi nggak ada validasinya sama sekali. Ya udah nggak usah gitu. Artinya juga gini, kalau kita cerita sama ibu kita atau mertua kita udah baikan sama suami, tapi ibu kita masih kesel aja sama suami kita. Iya, benar. Ya hati-hati juga itu. So mencari pertolongan itu bukan tanda kita lemah kok. Betul. Mencari pertolongan itu tanda bahwa kita mau bertumbuh. Betul. Ya, seperti tumbuh plus. Masuk. Oke, berarti tadi ya, berarti kita bisa breakdown dulu gitu ya, secara masalahnya tuh sebenarnya di mana gitu ya. Terus kita juga coba prioritasin dulu mana yang perlu kita perbaiki gitu ya, Miss ya. Oke, kita lanjut ke thread yang ketiga gitu ya. Nah,
Ini awal mulanya avoidant gitu ya. Avoidant. Awal mula avoidant itu love bombing. Terus ngilang, balik lagi, manis lagi gitu. Terus kamu ketarik lagi, terus ngilang lagi. Kalau kamu ikut ngilang, dia tarik lagi. Giliran kamu udah ketarik, dia ngilang lagi gitu terus sampai kiamat. Oke, love bombing dan avoidance. So, saya akan sampaikan hati-hati memakai bahasa psikologi klinis gitu, avoidant gitu ya. Kenapa, Miss? Bisa jadi bukan avoidant. Bisa jadi bukan kamu orangnya. Oke. Sakit banget ya. Saya pengen jawab threads itu gitu ya. Jadi kalau gini, kalau avoidant itu ya memang ketika hubungan terasa sulit, terasa gak nyaman, dia akan mundur. Ya, bukan yang kayak gitu kan tarik ulur jatuhnya. Iya. Ya buaya itu. Itu buaya itu. Jadi kalau misal kalian menemui, maaf ya teman-teman, kalian menemui ada di kondisi seperti itu bukan avoidant, ya memang itu karakteristik kepribadian dia. Dan itu cara dia mencari mangsa gitu kan. Ini saya perjelas aja gitu ya. Avoidant itu enggak gitu maksud saya. Nah, contoh maaf, saya punya klien. Dia broken home, tapi rata-rata memang rata-rata ya nggak semua, maaf, rata-rata banyak yang mengalami kasus seperti ini karena dia broken home. Jadi dia nggak punya figur, so dia akan mencari figur itu di luar. Nah dia ketemu nih laki-laki, awalnya tuh ngejar-ngejar, ya kan seneng ya dikejar-kejar, siapa sih yang nggak seneng gitu ya, berbunga-bunga, love bombing, dikejar-kejar. Pas kitanya suka, dia tiba-tiba ngilang. Yes, ketika kita suka tiba-tiba menghilang. Nah kita kejar balik. Nah, tapi deket. Nah, cuman deketnya tidak seperti awal. Nah, akhirnya kita merasa sedih, merasa kecewa kok nggak seperti yang di awal. Ya, jadi hati-hati. Nah, ini tuh sering terjadi di lapangan, dan di ruang praktis saya sering menerima laporan itu. Nah, awalnya ya seperti itu kurang lebih. Miss, untuk membedakan laki-laki yang serius sama yang nggak serius gimana? Atau misalnya Miss, saya nih korban toxic relationship atau saya korban broken home gitu ya. Gimana sih Miss biar kedepannya saya nggak hidup seperti itu? Gitu ya. Pertama, apalagi orang-orang toksik gitu ya, orang-orang yang korban-korban toksik gitu ya. Pertama, coba cari laki-laki yang emosionalnya stabil. Mau dipukulin juga diem aja. Enggak gitu ya. Enggak gitu. Ya artinya laki-laki itu paham kok kapan waktunya marah, kapan waktunya diem ya. Secara emosionalnya stabil ya. Enggak gampang marah. Nggak gampang nyerah, nggak gampang ngehina gitu ya. Itu dulu yang pertama, jangan ngomong ganteng. Emosional stabil dulu. Kenapa kesian sama diri kita? Kalau bukan diri kita, siapa yang mau kesian? Gitu ya. Siapa kalau yang sayang kalau bukan diri kita? So jadi hati-hati banget nih. Jadi saya akan ngomong top rank kalau mau nyari laki-laki gitu untuk para korban-korban toxic relationship, yaitu itu aja. Regulasi emosinya bagus. Baru selanjutnya provider. Ya. Nah, kalau nggak provider stres juga ya. Benar. Nah, baru selanjutnya ganteng, boleh, soleh gitu ya. Memang kan kalau dalam Islam yang penting agamanya dulu gitu ya. Tapi yang nggak tahu ya bebas lah ya. Itu kan kriteria orang beda-beda. Preferensi ya. Beda-beda gitu kan. Oke. Ya, berarti tadi tergantung juga gitu ya, dan bisa diingat juga gitu ya. Buaya sama avoidant beda gitu ya, dan itu mungkin bisa dibedain juga gitu gimana bedanya ya. Gitu. So bukan dulu deh, kemarin beberapa bulan saya pernah buat treats. Jadi di treats saya Bilqis Tizairi ya. Bisa dicek di follow gitu ya. Saya buat treats, intinya jika ingin istrimu lembut, keluarkan dia dari mode bertahan hidup. Jadi itu maksudnya apa sih, Miss? Kadang kita nuntut istri kita untuk lembut, untuk sayang, kamu udah makan belum? Ini makanannya, ini kopinya Kanjeng gitu kan, atau gimana gitu ya, Kakanda gitu kan. Bukan Kakanda yang itu ya. Kakanda. Beda gitu ya. Nah, tapi istrinya dituntut untuk mode bertahan hidup. Contoh, dikasih duit sebulan 2 juta. Tapi kalau kurang nggak boleh minta. Tapi itu udah buat listrik, buat rumah, buat anak, gitu udah overall gitu ya. So, kalau kekurangan siapa yang nyari? Istri dong. Nggak mau kan suaminya dipinta, ya udah bodo amat, itu urusan lu. So, ketika di posisi itu, istri kan muter otak lagi. Dia di mode apa? Fight. Bertarung. Bertarung memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tapi suami coba hanya bisa toksiknya apa? Nuntut. Kamu gak pernah bersyukur gitu ya. Orang lain mah gak dikasih segitu. So gimana kita mau lembut? Gimana istri dia bisa lembut? Kalau dia terus berada di mode fight, mode bertahan
hidup. Yang pengen saya sampaikan adalah jika ingin istrimu lembut, keluarkan dia dari mode bertahan hidup. Oke, berarti gitu. Pastikan dulu gitu ya, di provide gitu ya pasangannya gitu. Iya, kadang maaf ya, jika kita ada di posisi itu, suami akan manipulatif. Contoh, maaf ya, misalnya ini nggak cukup gitu, ya udah cukupin aja. Orang lain aja bisa cukup. Ya, dia memanipulasi keadaan seolah-olah ya emang kamunya aja yang nggak bisa. Benar, ya kan kasihan dong. Iya. Gitu, itu yang sedih, itu yang kasihan. Nah, kalau sudah di posisi itu, fight or flight gitu kan. Ya pasti rata-rata pada di mode bertarung. Iya, fight dulu ya. Fight dulu, itu yang sedihnya. Itu makanya hati-hati ya para suami. Oke, bisa diperhatikan itu berarti ya. Gitu biar di rumah juga nyaman gitu ya. Pastikan juga semuanya terpenuhi dulu gitu. Oh, jadi ingat juga berarti teori Maslow kan kita harus provide yang bawah-bawah dulu gitu ya, baru kita bisa dasar. Ke paling atasnya juga gitu. Yes, betul sekali. Makanya saya bilang kesehatan mental juga ada di paling dasar. Kalau mental yang nggak sehat, bagaimana dia bisa berdaya? Gitu ya, bagaimana dia bisa beraktivitas gitu. Jadi sehat mental itu penting. Makanya jangan tukar apapun dengan kesehatan mental kita bener. Miss, tapi kan ada yang bilang gitu kan, yang penting mah banyak duitnya. Mau stres sambil di Paris juga nggak apa-apa. Iya. Stresnya sok beda. Aja kalau misalnya di Paris ngeliatin Eiffel sambil ketawa-ketawa. Tapi pasti sambil nangis-nangis kan. Tetap ada something yang hilang gitu loh. Benar. Ya, jadi jangan menukar apapun dengan kesehatan mental kita. Sakit fisik bisa diobatin langsung ke dokter. Nih tangan kamu terluka, kita obatin. Ya sakit mental ya. Gak bisa langsung, wah nih kamu langsung sembuh dikasih obat juga nggak bisa ya. Enggak ya. Hati-hati ya. Oke. Jadi tetap utamain kesehatan mental dulu di atas segalanya gitu ya Miss. Oke, nah mungkin sebelum kita tutup gitu ya Miss ya, boleh minta satu pesan gitu ya mungkin untuk teman-teman yang di luar sana mungkin juga masih dalam tahapan toxic relationship juga gitu ya, mungkin ada yang begitu, boleh dari Miss Bilqis untuk memberikan closing statement-nya gitu ya. Oke, baik. Saya punya pesan buat teman-teman semua, buat Yorobun kalian dimanapun berada, kakak-kakak, adik-adik, ya tante-tante, orang yang tepat bukan orang yang selalu memberikan kesempurnaan. Orang yang tepat adalah yang memberi kita ruang aman untuk menjadi manusia yang tidak sempurna. Ya, jadi sempurna itu bukan tolak ukur tepat atau tidak. Tuh, berarti kan kita kalau tidak sempurna, kita tidak diterima dong. Kita tidak aman dong. Tuh, hati-hati ya. Oke, ya mungkin aku sedikit wrap up gitu ya Miss ya dari sesi kita kali ini gitu ya. Bahwasanya kalau kamu merasa berada di situasi seperti ini, ingat bahwa kamu tidak menghadapi semuanya sendirian gitu. Cerita ke orang yang kamu percaya atau mencari bantuan profesional. Itu bukan berarti kamu lemah gitu. Justru itu merupakan keberanian untuk menjaga dirimu sendiri. Seperti itu. Nah, aku juga punya pesan buat teman-teman, jangan takut kehilangan seseorang yang terus membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Asik. Gitu. Oke, terima kasih. Thank you Miss Bilqis. Mungkin kita next berbincang-bincang lagi gitu ya. Kayaknya kalau 1 jam doang kurang gitu ya Miss ya. Lama-lama nanti pusing. Oke, siap. Thank you teman-teman. Bye bye.